Pada tahun 1595, di lautan luas membentang tanpa ujung. Saat ombak setinggi rumah menghantam kapal kayu yang rapuh, di atasnya terdapat para pelaut Belanda yang berjuang melawan badai. Hanya untuk satu hal, yaitu untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Nusantara kita. Karena demi rempah yang bisa membuat makanan menjadi lebih enak untuk dinikmati dan membuat makanan bertahan lebih lama, karena harga rempah yang sangat mahal membuat bangsa Eropa pada saat itu berlomba untuk mendapatkannya. Dan perjalanan mereka dalam mencari rempah di Nusantara akan mengubah sejarah selamanya. Pada akhir abad ke-16, Eropa sedang bergejolak. Kerajaan dari Spanyol dan Portugis menguasai jalur perdagangan dunia. Mereka memonopoli rempah-rempah dari timur dan dari tempat yang pada masa itu sangat dirahasiakan oleh bangsa Eropa. Tanah itu bernama Nusantara. Belanda saat itu, yang baru saja lepas dari penjajahan Spanyol, tidak mau kalah. Mereka lapar akan kekayaan dan lebih lapar lagi akan kejayaan. Di Amsterdam, sekelompok pedagang yang ambisius sedang berkumpul. Mereka bersepakat untuk membentuk armada kapal pertamanya yang terdiri dari 4 kapal laut. 4 kapal itu membawa 249 orang yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuannya mereka jelas untuk mengarungi laut ke arah timur, untuk merebut sumber rempah dari tangan bangsa Portugis. Tapi perjalanan itu bukan hanya perjalanan biasa bagi bangsa Belanda. Mereka memakan waktu selama 2 tahun terombang-ambing di lautan. Kapal mereka diterpa badai. Orang-orang yang berada di kapal banyak yang kelaparan dan banyak yang jatuh sakit karena terkena penyakit kudis dan kekurangan air bersih untuk mereka minum. Pada tahun 1596, mereka akhirnya melihat daratan, tanah yang hijau, subur, dan beriklim tropis. Daratan yang mereka lihat itulah yang kita kenal sekarang daerah Banten, tempat pertama kali bangsa Belanda sampai dan mendarat di Nusantara. Saat kapal-kapal dari Belanda merapat di pelabuhan Banten untuk pertama kalinya, penduduk lokal pada saat itu menyambut dengan rasa ingin tahu akan kedatangan orang kulit putih ini. Namun, orang Banten juga waspada akan kedatangan mereka ke tanah Banten pada saat itu. Pada awalnya, keadaan Banten saat Belanda datang suasana damai saja. Orang Belanda berdagang, saling bertukar barang, dan saling mengenal satu sama lainnya. Tapi sifat keserakahan dan tujuan utama mereka datang ke Nusantara pada saat itu tidak mereka lupakan, yaitu Belanda ingin lebih banyak dalam mendapatkan rempah, dan pastinya dengan harga yang lebih murah. Raja Banten pada saat itu sangat bijak menolak kesepakatan dari Belanda yang menurutnya sangat tidak adil dan merugikannya. Dan disitulah benih konflik pertama tumbuh. Karena menurut Cornelis de Houtman, mereka datang hanya untuk berdagang, bukan untuk berperang. Tapi menurut utusan kerajaan Banten, mereka sangat merugikan dan tidak sesuai dalam kesepakatan berdagang. Lambat laun, ketegangan antara Belanda dan kerajaan Banten memuncak. Hubungan dagang antara keduanya hancur. Peperangan pun terjadi. Dari peperangan tersebut, beberapa anak buah Houtman terbunuh, sehingga mereka terpaksa mundur dan pergi dari Banten. Tapi dari konflik antara Banten dan Belanda ini membuat Nusantara membuka pintu untuk gelombang tekanan yang jauh lebih besar ke depannya. Dari kegagalan pertama itu tidak membuat Belanda mundur, malah justru mereka semakin berambisi. Para pedagang Belanda yang tadinya saling bersaing akhirnya bersatu. Pada tahun 1602, mereka sepakat untuk mendirikan perusahaan dagang terbesar dalam sejarah, yaitu Verenigde Oostindische Compagnie, atau lebih dikenal dengan singkatan VOC. Para pedagang Belanda pada saat itu punya izin di Nusantara untuk berdagang, membangun benteng, bahkan berperang bila ada yang menghalangi atas nama Belanda. Dari sebuah perusahaan inilah lahir sebuah negara di Nusantara yang bernama Hindia Belanda. Dengan armada kapal yang kuat dan dibekali persenjataan modern, VOC mulai memperluas kekuasaan mereka dengan menaklukkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara. Mereka mulai melebarkan sayap kekuasaan mereka dari Banten, Batavia hingga Ambon dan Maluku. Belanda pada saat itu tidak hanya berdagang, akan tapi menguasai tanah yang mereka tinggali. Mereka membeli rempah dengan harga yang murah. Karena harga rempah saat itu setara dengan emas, sehingga mereka menjual rempah tersebut dengan harga yang mahal di seluruh dunia. Masyarakat pada saat itu hanya pasrah dengan keadaan dan peraturan yang ada, karena jika ada yang melawan, akan dibungkam. Di balik kejayaan perusahaan VOC pada masa itu,
ada penderitaan dan air mata rakyat Nusantara. Para petani pada masa itu diberi perintah untuk menanam cengkeh dan pala. Kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu tidak melihat rakyatnya yang dalam keadaan sengsara. Mereka hanya sibuk dengan urusan internal di kerajaannya saja. Orang-orang kerajaan tidak peduli dengan kekayaan yang didapat, seharusnya kembali ke rakyat, malah mengalir ke kerajaan dan Eropa saja. Maka muncullah kesadaran masyarakat bahwa harus ada kemerdekaan dari orang asing yang ada di tanah mereka. Karena menurut masyarakat kebebasan dari peraturan kerajaan dan Belanda itu jauh lebih berharga daripada emas atau rempah-rempah pada saat itu. Dari penderitaan itulah lahir kesadaran dari masyarakat untuk memberontak dan melawan Belanda untuk berperang mengusir Belanda dari tanah mereka. Sekarang, VOC sudah tidak ada di Nusantara, tapi jejak peninggalan sejarah seperti benteng-benteng tua, bangunannya dan sejarah kelam yang mereka tinggalkan masih ada sampai sekarang. Inilah sebuah kisah tentang ambisi dan keserakahan. Kisah tentang awal datangnya VOC ke Nusantara. Sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa keserakahan manusia bisa mengambil nilai dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe di channel Sejarah Singkat. Tinggalkan komentar sejarah apa lagi yang mau channel Sejarah Singkat bahas.